Shalom saudara-saudaraku, hari ini berjumpa lagi bersama saya Roni. Saya akan melanjutkan pembacaan firman di dalam Bilangan ayat 34 sampai 28. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus buat segala yang Kau berikan buat hari ini ya Bapa, buat napas kehidupan dan segala kesehatan yang Kau berikan bagiku dan para pendengar ya Bapa. Tuhan, biarlah kami mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Bapa, tentang arti kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu melindungi kami Bapa, dimanapun kami berada. Berikan kami sukacita dan damai selalu Bapa. Apapun yang terjadi, biarlah kami tetap selalu setia di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami mengenal Engkau lebih jauh dan lebih dalam ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap membaca dan mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Di dalam Bilangan 34 ayat pertama sampai ke 29 tentang batas-batas tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah padang gurun Zin, menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar Adar dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya. Itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu. Mulai dari laut besar haruslah kamu membuat tanda batas ke Gunung Hor. Dari gunung-gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan menuju Hamat. Lalu batas itu mencapai Zedad. Kemudian batas itu mencapai Zifron dan berakhir di Hazat Enan. Itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Ribia di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Mengenai pembagian tanah Kanaan, Musa memerintahkan kepada orang Israel, "Itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi, yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku 9,5 itu. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya. Juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko di sebelah timur." Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil sebagai pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu dari suku Yehuda: Kaleb bin Yefune. Dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud. Dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon. Dari suku Bani dan seorang pemimpin Bukidi Yongli. Dari anak-anak Yusuf, yang ini dari suku Bani Manasye, seorang pemimpin Habiel bin Ephon. Dan dari suku Bani Efraim, seorang pemimpin Kemuel bin Sifab.
Dari suku Zebulon seorang pemimpin Elisafan bin Parna. Dari suku Bani Isakar seorang pemimpin Paltiel bin Azan. Dari suku Bani Asher seorang pemimpin Abihud bin Selomi. Dari suku Bani Naftali seorang pemimpin Pedael bin Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Demikianlah pembacaan firman hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus buat segala pembacaan firman-Mu ya Bapa. Biarlah hatiku selalu diurapi juga dengan para pendengar ya Bapa. Biarlah tak jemu-jemu Tuhan, tanpa memandang apa-apa, biarlah itu terjadi atas jamahan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Karena kebenaran firman-Mu ini adalah suatu tanda kami untuk selalu dekat di dalam Engkau ya Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan tuburan jiwa kami ke dalam tangan-Mu saat pagi hari ini. Haleluya, amin.